Ya, siang Pak Rizal. Terima kasih sharingnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah bisa kita mulai ini ya, karena juga waktu sudah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nana Saputra MPD, selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi, sekaligus dosen di STT Al-Hilal Sigli, dan juga beliau merupakan yang akan menjadi narasumber di hari ketiga ini. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina, Penasehat, dan Ketua Dewan Pakar Asosiasi di KLPT, dan dan juga yang kami hormati kepada seluruh peserta yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu dan juga tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami sekalian. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai, saya akan memberikan informasi untuk hari ini. Narasumber di hari ketiga yaitu akan memberikan tugas untuk semua peserta, dan sebelum beliau memberikan tugas untuk maaf sebelum beliau memberikan tugas terlebih dahulu beliau yaitu mereview hasil narasumber sebelumnya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara dimulai saya terlebih dahulu yaitu menyampaikan beberapa pengantar. Acara ini tentu sangat penting untuk diikuti karena ada berbagai jenis informasi yang akan kita peroleh. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan. Selama narasumber menyampaikan materi, kami harapkan untuk semua peserta, yaitu untuk menonaktifkan audio. Dan untuk tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Baik hadirin sekalian, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, untuk penyampaian materi di hari ketiga ini itu akan disampaikan oleh Bapak Nanda Saputra MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Pak. selamat sore, salam sehat pada ibu bapak semua. Ini mohon maaf sebelumnya karena kamera di laptop saya ini sudah saya perbaiki tapi masih tidak terlihat ini wajah. Mohon maaf sekali lagi ya. Eh, untuk hari ini penyampaian materi karena kemarin saya rasa sudah sangat lengkap dari pemaparan materi Pak Prof. Dr. Hayat dan Ibu Dr. Fitri Marisa ini sudah sangat sangat lengkap. Ibu Fitri Marisa kemarin sudah mempraktekkan penulisan good chapter berbasis AI. Jadi untuk hari ini kita langsung memberikan tugas. Namun sebelumnya saya ingin mengulang kembali hasil praktek yang dipraktekkan oleh Bu Fitri Marisa kemarin. Karena dari penyampaian beliau sudah sangat jelas bagaimana cara kita menggunakan AI dalam penulisan book chapter. Kalau kita lihat dalam penggunaan aplikasi AI, kita bisa mengambil, karena saya sendiri menggunakan ChatGPT, kita bisa menggunakan itu, ChatGPT. Eh, ini sangat memudahkan para penulis untuk menghasilkan beberapa karya. Malahan dalam satu hari ataupun 2 hari bisa menyelesaikan beberapa bab dengan memanfaatkan AI tadi. Nah, eh, memang dulu sebelum munculnya AI, kita masih manual dalam menulis buku, mengumpulkan data, kemudian mengumpulkan beberapa literatur, baik itu jurnal ataupun buku. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan ataupun kita bisa menggunakan aplikasi AI ini dengan mudah.
walaupun dengan mudah, namun ada beberapa ketentuan dalam menggunakannya. Salah satunya setiap kita menghasilkan karya nanti dari proses AI, itu tidak boleh langsung kita ambil semua. Pasti kita melakukan praprasa. Kalau kita Iya, menulis Pak. Iya, Pak. eh, ya, ya. Jadi kalau kita menulis naskah itu kan sebelum kita mengirim ke penerbit kita melakukan swasembada. Namun kalau proses dengan AI ini sudah lengkap semua. Sudah lengkap. Yang perlu kita sunting adalah kita melakukan praprasa. Karena pada saat kita melakukan hasil cek Turnitin jangan sampai nanti akan menimbulkan problem. Misalnya hasil dari apa yang namanya hasil dari ChatGPT itu mengandung 70% ketika kita cek Turnitin. Ya, ini bermasalah juga. Nah, baik. Pak, lupa deh, Pak. Berapa persen sih, Pak, minimal, Pak? Lupa kemarin dikasih tahu, lupa ya. 50 apa ya, Pak? Minimal, Pak. Kalau itu tergantung penerbit. Kalau penerbit Iya, iya. di DKLPT itu presentasenya 25. Tergantung penerbit, Bu. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Berbeda dengan penerbit lain. Mungkin penerbit lain 15% ataupun 20% ataupun 30%. Itu tergantung penerbit. Namun walaupun mudah dalam menggunakan tools-nya ChatGPT itu tapi kita juga harus melakukan swasembada atau kita praprasa kembali. Baik, ini langsung kita lihat ke contoh bagaimana cara kita melakukan mencari bahan ataupun eh, membuat sebuah buku. Eh, Baik, ataupun ini saya praktek satu kali atau dua kali nanti bisa dari Bapak Ibu langsung praktek ya. Karena kalau kita praktek lagi, kemarin sudah dipraktekkan oleh Ibu Dr. Fitri Marisa. Kalau hari Iya. ini saya lebih ke langsung para peserta ini. Mengenai videonya nanti kita kirim semua nanti dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, ini misalnya Iya. Bu ya. Misalnya karena di ChatGPT itu ada beberapa tool yang kita ambil. Namun yang lebih memudahkan kita ambil misalnya kalau di sini ada konsensus. Kalau saya ambil yang konsensus. Namun untuk lebih lengkap, lebih banyak bahannya, kita lebih baik berlangganan, ya, karena itu semuanya dapat naskah ataupun literatur yang kita ambil. Kalau tanpa berbayar atau non pro, mungkin terbatas ya, ada pembatasan. Ini contoh kita lihat karena saya ambil yang konsensus ini, boleh kita langsung ke konsensus atau di chat GPT ya. Misalnya, hmm, misalnya kita mau membuat kerangka buku apa? Ibu ada yang ingin bertanya dulu? Maksudnya ingin buat kerangka buku apa? Biar lebih mengarah. Ada usulan? Ibu sebentar ya. Pak Nasruddin, bidang apa Pak? Bisa Bidang dengar suara pendidikan, saya? Pak. Ya, Bagaimana Pak? bidang pendidikan. Bidang pendidikan, Bidang bidang pendidikan apa Pak? pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya, jadi pada saat kita mencari kerangka buku di konsensus ini, kita menggunakan kata kunci tuliskan. Jangan menggunakan kata tolong. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Fitri ya di awal ya. Langsung kita tuliskan judul, tuliskan kerangka buku pendidikan agama Islam yang terkini, ya, yang terkini atau bahasa lain apa misalnya. Itu terserah kita ya.
tolong tuliskan kerangka buku pendidikan agama Islam yang terkini dan memiliki yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab. Nah, tuliskan kerangka buku pendidikan agama Islam yang terkini terdiri dari beberapa bab dan subbab. Nah, ini karena kita belum ada kerangka buku, jadi kita bisa langsung bertanya ke konsensus. Apa hasilnya kita lihat. Nah, di sini keluar kan, ya, kerangka pendidikan agama Islam. Ini yang terkini, ya, sesuai apa yang kita tulis. Ya. Misalnya kita menulis buku ajar. Nah, kita sebutkan di atas, berarti kerangka buku pendidikan, kerangka buku ajar pendidikan agama Islam. Untuk misalnya perguruan tinggi, kita tulis untuk perguruan tinggi. Untuk sekolah dasar, kita tulis sekolah dasar dan lain sebagainya. Nah, di sini harus ini kan sudah tersebut dari bab 1 hingga berapa bab nih? Bab 10. Kalau misalnya kita ingin melanjutkan sampai 20 bab misalnya, itu boleh. Berarti kita lanjutkan sampai 20 bab. Dilanjutkan, misalnya kita dilanjutkan sampai bab berapa misalnya, 15 atau 20. Kalau misalnya 15 bab. Ya, kita hanya memerintahkan saja, Bapak. Jadi ini kan lebih mudah. Nah, nanti sesuai atau tidak sesuainya itu tergantung kita sendiri yang yang mengedit ini ya. Nah, apakah ini sesuai dengan silabus di kampus atau di sekolah itu tergantung keinginan kita sendiri. Nah, ini sudah sangat jelas ya Ibu Bapak ya. Ini contoh kita merangkai kerangka buku. Nah, tinggal kita perintahkan, kemudian sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, langkah berikutnya apa? Kalau ini misalnya ini sudah lengkap, tidak perlu kita perbaiki. Nah, ini berandai ini sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, berarti kita ambil dulu yang bab mana? Tentunya bab 1 ya. Bab 1. Kita ambil bab 1. Kemudian kita copy paste lagi. Kita copy paste. Nah, di bab 1 ini kan belum ada penjelasan dari subbab 11 sampai 15. Nah, bagaimana cara kita melanjutkan sehingga ini berkembang sampai beberapa paragraf. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kembangkan bab ini dalam beberapa paragraf. Kemudian kita berikan koma, citasi, format, body note. Kemudian referensi menggunakan karena di penerbit DKLBT menggunakan referensi apa EPA, berarti kita buat apa ya, referensi apa ya. Dan
ini kan beberapa paragraf. Beberapa paragraf kita tidak tahu bahwa di bab 1 ini ada berapa halaman. Nah, ada berapa halaman. Kita kan Ya tidak Pak, tahu. itu apa style Pak? Kalau nggak salah EPA-nya itu style. Jadi Iya, iya, referensi iya. API, style, iya Pak. Oke, oke, oke. Siap, siap, Bu. Jadi Iya Pak, betul kita Pak. ini kan belum tahu hasilnya berapa halaman. Untuk mendeteksi ini sampai berapa halaman, kita em, menulis ribu kata. Kalau 2.000 kata itu kira-kira berapa halaman? Kalau 3.000 kata itu berapa halaman? Nah, kita berandai bahwa 2.000 kata itu 6 halaman misalnya. Kita buat. Berarti dengan 2.000 kata. Oke, kita enter. Nah, saya rasa kalau Ibu Bapak sudah menggunakan AI ini, konsensus ini apa mempercepat boot chapternya, tidak lagi menunggu 1 bulan. 1 minggu Pak sudah itu, selesai itu. ya Pak, itu dia aplikasi atau apa Pak yang konsensus itu Pak? Ini bagian Dia di, dari ChatGPT. Begini Bu, oh nanti gitu. saja Bu Oh, ditanyakan Bu, boleh Bu? Nanti saja iya ditanyakan, iya. boleh Bu? Hmm. Baik, ini kita lanjutkan ya. Eh, ini sudah kita tulis, sudah muncul. Ini kan kita belum tahu ini berapa halaman nanti jadinya. Kalau misalnya ini kita butuh bab 1 itu 20 halaman, berarti kita ketikkan lagi di bawah ini. Kita lanjutkan hubungkan beberapa paragraf. Nanti dia keluar lagi. Misalnya ini masih kurang, kita tulis hubungkan misalnya 8 paragraf. Hubungkan 8 paragraf. Nah, yang tadi itu kita anggap masih sedikit, berarti ini muncul 8 paragraf. Nah, ya ini seperti ini ya. Ini referensinya sudah ada. Ah, ini yang bab 1. Saya rasa sangat mudah ini kita gunakan. Tapi walaupun ini mudah kita gunakan, kita perlu nanti setelah selesai karena kita menulis book chapter, berarti masing-masing penulis itu setelah menyelesaikan babnya masing-masing, ini harus mengecek Turnitin. Ya, kira-kira 25% lah. Ya, begitu, Pak. Ya, silakan kalau ada ingin yang bertanya. Ini untuk yang bab 1 dulu. Ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelum apa kita suruh peserta untuk praktek. Bagaimana, Bu Pak? Atau memang sudah paham ya? Cukup Pak nanti kan. Ah, Iya Pak, paham Pak. Oke, siap. Kalau sudah paham, mohon maaf ini langsung kita praktek. Ada yang ingin praktek 1 orang? Silakan, Bu. Silakan dirahasiain langsung boleh atau langsung menjawab boleh. Silakan, Bu. Siapa, Bu? Ya, sebelumnya dibuka dulu aplikasi ChatGPT-nya.
Ada, Bu? Silakan. Pak izin bertanya, bisa? Ya, siap. Silakan, Mak. Pak mau tanya untuk menampilkan konsensus di ChatGPT itu caranya gimana ya, Pak? Coba Bapak buka dulu. Eh, ini biar lebih jelas kan. Coba Bapak praktek dulu biar kita kasih nampak. Silakan Bapak buka. Ini silakan Pak. Itu sudah kita jadikan co-host Bapak. Silakan Pak. Share screen ya, Pak berarti? Ya, saya screen. Silakan Pak. Sudah ya, Pak ya? Ya, Ini sudah, Pak, ChatGPT-nya. ya sudah. Kemudian coba Bapak lihat yang ini, yang lebih banyak ini. Lebih banyak ya. Terus Ya, kemudian aplikasi coba dibuka Pak. aplikasi, Kemudian ke bawah ada pilihannya. yang mana, Kalau Pak? tidak ada berarti coba kembali ke obrolan baru Pak. Obrolan Obrolan baru, baru. ya siap. Oke, oke. Di ini Pak, di tulisan ChatGPT di atas Pak, coba yang di atas ini. Ini, Pak. Ah, ini Bapak sudah masuk dengan akunnya, sudah atau belum Pak? Oh sudah ya, Iya, sudah, Pak. Ha. sudah. Berarti kalau Bapak tidak ada, kita cari yang ini Pak, yang proyek coba. Proyek. Kalaupun tidak ada juga ya, berarti dia harus berlangganan Pak. Memang Hmm. seperti itu. Tapi di ChatGPT ini bisa kita gunakan Pak, tidak masalah Pak. Coba buka yang sebentar Pak, lebih dalam lagi. Coba riset dalam Pak. Ah, dalam, kemudian aplikasi ini, yang tulisan aplikasi apa ada? Yang tulisan aplikasi Pak. Iya, aplikasi, Pak. Nah, Ya. Hubungkan lebih banyak coba. Juga tidak ada ya. Ya, dia memang harus berlangganan Pak. Tidak apa-apa Pak. Coba kembali dulu Pak, kembali ke ini ChatGPT. Ini Pak, langsung aja Pak, diketik ini aja Pak, langsung obrolan baru diketik. ini ya, Pak. Ya diketik aja Pak. Gimana, Pak? Bapak bidangnya apa? Bidangnya PAI, Pendidikan Agama Islam. PAI. Berarti coba Bapak tuliskan kerangka buku pendidikan agama Islam, kira-kira buku apa? Apakah pendidikan agama Islam untuk anak usia dini atau pendidikan agama Islam untuk remaja? Gitu Pak. Untuk usia dini atau untuk remaja? Ya, ya, ya. Sudah, Pak. Itu karena perintah yang Bapak perintahkan, kerangka buku tidak disebutkan apa beberapa bab dan subbab ya. Ya, ya, coba itu kan udah Pak. Coba ditulis lagi ini, ditanyakan apa saja itu. Tuliskan beberapa bab. Eh, eh, Sebenarnya tidak perlu dikembali lagi. Itu udah kembali lagi Pak ya. Iya, udah kembali lagi, Pak. Eh, Tadi ah, ini, Pak. ditulis di situ aja Pak. Di situ aja. Tuliskan ya, tuliskan beberapa bab dan subbabnya. Bab. Subbabnya hanya Oh, iya. subbab bukunya, oke. Bukunya Pak.
Tidak perlu tuliskan pendidikan agama Islam, Pak. Bukunya langsung. Oh, Bukunya. gini saja ya, Pak. Langsung enter ya, Pak. Tulis saja, Pak. Tulis saja, Pak. Bukunya. Atau ya, udah, Pak. Buku apa, Pak? Ya, bukunya itu ya pendidikan agama Islam di atas. Tulis saja bukunya. Oh, ya. Oke. Dia terbaca sendiri dia. Coba dilihat yang ini dengan di atas. Sama kan? Jadi itu Iya, sama, Pak. sama. Tapi ini punya Bapak terbatas. Artinya eh, ketika kita menulis itu kan dibatasi sampai berapa ribuan apa bahannya. Kalau yang sudah berlangganan mungkin itu tidak terbatas kan. Itu contoh Pak. Sampai bab berapa itu Pak? Bab 10 ya. Iya, sampai bab 10, Pak. Oke. Kemudian coba dinaikkan ke atas Pak. Naikkan ke atas. Kita lihat yang bab pertama Pak. Yang bukan itu Pertama, Pak. Yang bukan itu Pak. Yang ada subbabnya. Oke Pak itu. Di copy paste yang bab bab 1 itu sampai 14. Ya, oke, sudah, Pak. oke. Di copy di situ Pak. Gini, Ya, Pak. di copy di situ. Kemudian di tulisan sebelum bab 1 dibawa kursori itu Pak. Iya, gimana, Pak? Itu berarti ditulis kembangkan karena kita kan mau mengembangkan ya, kembangkan bab bab dan subbab berikut, kembangkan bab dan subbab berikut, subbab Ya, berikut sudah, Pak. dengan jurnal terkini, dengan jurnal terkini, dengan jurnal terkini. Ya, jurnal terkini dan jurnal terkini minimal terbit tahun tahun berapa maunya Bapak? Mau tahun 2025, 2026, 2024 atau tahun berapa Pak? Tuliskan aja Pak. 2024, Pak. 2024. Oke. Itu kan baru jurnal dan buku yang relevan dan buku yang relevan, koma. Dan buku yang relevan, koma, tuliskan citasi format body note. Tuliskan citasi format body note dan referensi format apa? Dan referensi format apa? Oke. Koma. Koma. Ini Bapak mau menulis bab 1 ini berapa halaman kira-kira maunya? Mau 20 halaman, 10 halaman, 15 halaman, mau berapa Pak? 20, Pak. Berapa? 20 halaman. 20. Iya, Pak. Oke, kalau 20 coba ditulis 7.000 dengan 7.000 kata. Sebanyak ya dengan 7.000 kata. Kata itu titik 2. Oke, kemudian udah langsung di enter Pak. Coba kita lihat apa jadinya itu. Tunggu deh, Pak.
Siap. Ya, bagaimana Pak? Itu sudah Pak ya. Iya sudah Pak. Sekarang oke. Nah, itu kan sudah tersebut semua Pak. Apa referensinya sudah ada. Kita lihat. Ya, kemudian coba di copy paste itu Pak ke Word, dipindah ke Word Pak. Apakah itu apa masuk dalam 20 halaman? Ya. Kalau dipindah begini Pak cara pindahnya. Berarti dari penulisan bab 1 hingga pembagian eh, coba kalau di copy semua ini agak rancu nanti. Di copy ini Pak per ini aja per subbabnya coba. Ya oke. Copy aja nggak apa-apa. Dapat 4 halaman aja Pak. Oke siap. Kemudian coba Bapak ini eh itu kan berapa halaman itu? 4 saja Pak. Baru 3 ya. Ya karena Bapak menggunakan ini bukan apa? Bukan akun berbayar, tapi tidak apa-apa. Nanti ditekan lagi Pak di situ Pak. Mengembangkan ini Ah, ya Pak. ya ya mengembangkan full. Coba ditekan Pak. Apa dikasih atau enggak? Itu Pak keluar dulu Pak itu. Apa itu? Bapak buka ke sini Pak. Ya, oke. Ya, Coba yang full ya Pak. berarti gini Pak. Ini kita anggap sudah selesai. Kemudian coba Bapak buka di Word-nya dulu Pak, biar di sudah berapa halaman Pak? 5 Pak. Cuma ini Masih tulisannya 5 ya? kecil-kecil. Oke, oke. Coba dibuat ini Pak, diubah ke A5 dulu Pak. Coba dibuat layout A5 Pak. Karena kalau boot chapter itu ukuran Ya A5. jadi 5 halaman Pak. Coba dibuat ini layout, diubah ini ya. Margin coba ukurannya coba di A5. Berapa lama itu Pak? Tetap 5 Pak. 10 Pak. 7 ya? 10 ya? Ya 10. Ya.
Oke, jadi begini Pak, ya, ini kan masih istilahnya masih mentah ya. Nanti ketika Bapak sudah mengambil di AI ini, nanti harus melakukan praprase juga Pak. Artinya kita tidak langsung semuanya kita ambil. Boleh kita ambil tapi harus kita lakukan praprase. Kapan kita melakukan praprase? Pada saat kita mengambil ini Pak. Oke, Karena oke, siap, nanti Pak. saat Terima cek kasih. kita cek Turnitin, jangan sampai banyak ini timbulnya plagiatnya. Intinya kalau di penerbit kita itu kita menerimanya 25%, Pak. Ya, Ya, baik, Pak. Terima kasih. siap. Mungkin Pak Kiai Muafikus Sabri ini sudah ini sudah masternya ini bagian AI ini. Mana Pak Muafikus? Ada teman yang lain yang ingin praktek, Bu? Silakan. Apa di laptop, jadi ini pakai handphone, jadi biar gampang, karena kan kalau enggak susah ya Pak. Pak. Tanya dulu Pak. Ya, silakan Bu. Oke, waktu kemarin workshop yang editor itu, saya kan ngumpulin tugasnya membuat RPS ya. Ya, Kemudian saya coba untuk menyusunnya menjadi buku ajar gitu. Ini sekarang sedang saya praktekkan untuk mengubah RPS jadi buku ajar. Boleh boleh dipraktekkan nggak? ah, sebenarnya boleh-boleh saja. Cuman materi kita ini kan tentang book chapter Pak Bu. Nanti ada waktunya nanti Bu workshop buku ajar nanti. Oke, oke. Kalau Hmm, gitu saya, tapi book chapter saya udah jadi. Yang baru, yang 2 baru saja sudah jadi Pak. Jadi ya udah nggak usah praktek aja. siap, siap, siap. Ini mau praktek atau bagaimana Bu? Nggak usah aja ya Pak ya, karena sudah jadi. Maksud saya kalau Sudah tadi jadi ya? praktek itu kan urut dari Hmm, depan gitu maksud saya. benar, benar, benar. Karena ini sudah jadi berarti nggak usah praktek aja ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Oke, oke, makasih. Ya Pak, jadi Sebenarnya, rupanya eh, bagaimana Bu? ya rupanya banyak juga ya, setelah saya klik aplikasi itu ada dia Figma itu namanya make diagrams, make itu maksudnya membuat diagram, membuat slides, aset apa sajalah pokoknya. Jadi dia nanti bisa dipakai itu di situ gitu. Jadi artinya memang benar di situ kalau mau di searching ya di situ di ChatGPT itu ada fitur, namanya fitur ya. Fiturnya macam-macam gitu ya. Ada fitur ini, fitur itu ya Pak ya, bisa dipilih ya. Ya, benar Bu. Ya. Ini kalau mau proyek ada pekerjaan rumah, ada menulis, ada kesehatan, ada perjalanan, jadi ada opsi macam-macam lah misalnya gitu. Ya, ya. Kita ambil yang konsensus itu aja Bu, karena kita kan Ya, lebih menulis ke book chapter. Nah, ya, bagusnya kita ambil itu Bu. Sangat ya, membantu ya. ya. Berarti kalau konsensus itu harus berlangganan dulu ya, Pak ya? Iya, saya lihat kemarin saya juga sudah berlangganan, makanya bisa kita ini kan kalau Bapak sudah punya akun sebenarnya, jadi bisa langsung itu berlangganan bayarnya sekitar berapa itu? 200 kalau nggak salah per bulan ya. 200 atau 150. Kadang-kadang ada default ya, default tuh maksudnya bawaan juga ada ya Pak. Rupanya tuh ada bawaan juga ya Pak. Ini kalau kayak bawaan gini tuh dia gratis, jadi tergantung kayaknya Pak ya.
Ya, benar, benar. Ada Tergantung yang juga ya Pak. gratis itu. Iya, Ya, benar, Bu. iya Pak. Ini setelah tadi Pak Nanda bilang coba di searching aja. Saya searching artinya tak terbatas gitu. Maksudnya boleh apa aja. Jadi ya enak juga ya Pak. Jadi tergantung ya Pak. Ya, di ChatGPT tadi sebenarnya bisa juga, misalnya kita mendapat eh, 4 halaman, nanti kita tambahkan lagi, kita tuliskan lagi, hubungkan beberapa paragraf, hubungkan 5 paragraf. Iya. Nanti misal memang konsekuensinya kalau kita buat seperti itu, nanti ada beberapa paragraf yang tidak kohesi, artinya tidak punya hubungan. Itu yang resikonya, Bu. Kalau kita buat seperti itu ya. Tapi kalau sudah pro, maksudnya akun kita sudah pro, itu secara otomatis dia dibuat dari halaman 1 hingga berapa halaman misalnya. 15 halaman. Itu punya kohesi semua, koherensi semua. Jadi kita tugasnya hanya melakukan parafrase saja. Tapi kalau ChatGPT yang tidak pro, mungkin ada dua kali pekerjaan. Pekerjaan yang pertama kita menyesuaikan dulu, takutnya nanti yang kita copy paste itu tidak punya korelasi antara paragraf 1, 2, 3 itu. Yang kedua, setelah kita menghubungkan beberapa paragraf, menyesuaikan, baru parafrase. Itu kalau kita gunakan yang konsensus non pro ya. Bagaimana Ibu Pak yang lain? Ada yang ingin praktek, silakan. Langsung bikin aja deh Pak. Karena waktu berjalan. Langsung ya bikin ya Pak ya. eh Ibu bidang apa, Bu? Ibu Pudentiana bidang apa, Bu? Kemarin kesehatan gigi. Saya memang lagi ada beberapa buku yang seharus saya ini. Saya tinggal ini aja Pak. Disempurnakan, ada juga edisi tambahan kayak gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Kalau kita menulis buku dengan mengambil referensi di jurnal Scopus, bisa juga langsung kita tulis. Berarti eh, literaturnya kita ambil dari jurnal Terindex Scopus, bidang apa misalnya bidang kesehatan. Bisa kita tulis di situ di konsensus. Bagaimana Bu Ika Sulis tiar ini, ada yang ingin ditanyakan atau bisa langsung praktek? Silakan Bu. Ibu Ika, bagaimana? Jadi tugas nanti Ibu Bapak itu berarti menulis book chapter yang sudah dibuatkan kerangka kemarin. Ada ada yang sudah kita revisi ya, yang sudah kita revisi kerangkanya besok kita kirimkan yang sudah kita revisi. Namun bagi yang sudah dianggap itu lengkap kerangka bukunya, itu langsung mencari beberapa penulis dan dibantu oleh penerbit nanti mencari beberapa penulis. Nanti bisa langsung praktek dengan kita memberi tugas, misalnya di bab 1. Ibu Bapak bisa mengambil bab 1 untuk menulis di masing-masing kerangka bukunya. Buku chapter bebas ya Pak. Kalau tugas yang kita berikan ini
lebih baik di kerangka yang kemarin itu, Pak. Misalnya Pak Aris kemarin kan ada kerangka bukunya. Berarti di kerangka bukunya itu dikerjakan tugas untuk ini penulisan book chapter. Ya, siap Pak Nanda. Siap, siap. Bagaimana, Pak? Ya, siap Pak. Saya nanti sesuai dengan kerangka buku ini, apa itu, pengetahuan lingkungan untuk mahasiswa teknik sipil. Ya, Pak. Oke, siap. Iya, Pak, benar, Pak. Nanti Bapak ambil bab 1 aja, Pak. Atau Bab kalau 1. misalnya bab 1, atau kalau sudah ada yang booking di bab 1, Bapak ambil di bab lain, berarti, Pak. Nanti bab Ya. yang Bapak tulis itu sebagai tugas ini, Pak, tugas di workshop ini. Karena di akhir kita ini kan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu ya menulis satu bab saja dari hasil book chapter kemarin, kerangkanya. Tapi bagi para peserta yang tidak ada kerangka bukunya, itu mengambil di kerangka buku yang sudah kita share di grup nanti. Nanti kita share di grup, silakan dipilih bagi teman yang tidak mengumpulkan kerangka buku. Ini pertanyaan dari Bu Musfirah, mohon lihat punya saya, Masail Fikiyah. Baik, kita cek ya punya Ibu Musfirah. Maksudnya itu kan Pak Nanda, apa perlu diedit lagi Pak? Karena ada beberapa teman yang udah nanya Pak Nanda. Maksudnya yang perlu diedit kerangka bukunya, Bu? Apa perlu punya? Tadi kan Pak Nanda bilang mungkin nanti perlu ada pengeditan gitu kan? Apa yang Oh, punya kemarin dari kirim itu perlu pengeditan lagi? Karena ada beberapa kawan yang udah minta gitu kan Pak? begini Bu, yang kemarin kan ada yang WA saya, ada yang revisi, itu sudah kita revisi, maksudnya sudah kita revisi yang kerangka bukunya. Yang punya Ibu kemarin, Ibu ada revisi kemarin, tidak kan? Nggak ada Pak, karena Tidak udah ada. langsung Ada. dikirim layarnya kan Pak? Berarti kalau Berarti ada besok kita kirim Bu, yang sudah kita revisi ya. ya Bapak. Eh, Mungkin juga nanti bisa bantu di-share juga ya Pak ya. Maksudnya nanti saya kirim list yang kawan-kawan yang udah, nanti mungkin di bisa, KLPT bisa bantu ya Pak ya. bisa Bu. Oke, Ini makasih Pak. ini saya share yang kerangka buku lama Bu ya, yang terbaru besok kita kirim ya. Ini saya share yang kerangka buku lama. Ini misalnya kita ambil di bab berapa nih? Di bab 1 konsep dasar masail fikih. Nah, yang di bab 1 ini kalau kita menggunakan ChatGPT konsensus ini mungkin 2 hari sudah siap, Bu. 2 hari atau 3 hari sudah siap chapternya dengan menggunakan konsensus tadi. Tapi walaupun itu memudahkan, kita perlu mengkaji ulang, artinya melakukan praprase atau menyunting ulang minimal 25% untuk cek Turnitin-nya. Kalau dulu kan tanpa adanya AI ini kita membutuhkan waktu maksimal 1 bulan. Rata-rata penulis maksimal waktunya 1 bulan. Tapi kalau sekarang dengan kita buat acara ini waktunya jangan sampai 1 bulan, Bu. Bisa ditinjau ulang itu. Bisa 15 hari ataupun 10 hari kalau benar-benar menggunakan ChatGPT ini, Bu. Nah, kita lihat yang punya Ibu dulu.
Ini yang materi ini ya. Hmm, Sebentar. Nah, ini kita lihat yang punya Ibu Musfirah bab 1 ya. Nah, bab 1. Kembangkan bab dan subbab. Berapa paragraf? Tuliskan citasi format dari jurnal dua ribu yang relevan citasi format body note sebanyak 5.000 3.000 kata. Ini yang punya Ibu Musfirah ya. Nah ini Bu, kita lihat. Ini kita sudah kembangkan menjadi 3.000 kata. Ya, ini sangat membantu ya Bu Musfirah ya. Bagaimana Bu? Iya, Pak. Saya udah buat juga, Hmm. Pak. Yang punya saya memang saya ambil yang bab 1 kan, Pak. Udah saya buat. Ah, Ya, udah buat, Pak. siap-siap. Nanti jangan lupa Ibu melakukan parafrasenya Bu. Iya, Pak. Maksudnya jangan sama persis yang kita ambil di konsensus ini, di chat GPT ini ya, jangan sama persis. Eh, Memang kalau kita cek Turnitin di Zero GT itu terbaca semua. Kalau kita cek Turnitinnya di Zero GT itu terdeteksi semuanya, terdeteksi Bu. Tapi kalau kita cek Turnitin di lain itu eh,
mungkin tidak terlalu banyak terdeteksi. Saya rasa para peserta sudah mengerti ya, sudah paham semua, tinggal prakteknya saja nanti. Ini kalau kita baca tidak sampai 10 halaman. Kalau misalnya belum sampai ya dilanjutkan lagi, dihubungkan beberapa paragraf atau hubungkan 5 paragraf sehingga bab 1 ini benar-benar lengkap sampai 10 halaman. Begitu. Di penulisan book chapter kita ini yang tugas yang akan kita kerjakan ini minimal halamannya itu 12, Bu. 12 ya, minimal 12 halaman, maksimal 15 atau 18 halaman. Dengan menggunakan konsensus ini, waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Mungkin paling cepat 2 hari atau 3 hari sudah selesai. Tapi kalau kita tidak disiplin, waktu 1 bulan pun tidak cukup ya. Ya nanti bagi para calon peserta penulis yang tidak disiplin, ya itu langsung dilaporkan karena berefek kepada kelancaran kita menulis buku ya, penerbitan buku. Dari Pak Haris, izin Pak jika ingin membuat buku chapter baru lagi bisakah? Salah satunya itu subbab yang bisa. Sebenarnya bisa, tidak masalah kan? Kalau kita menggunakan konsensus ini bisa. Dari subbab itu bisa dikembangkan ke judul baru, sebenarnya bisa. Tergantung dari kita penulis. Ya, siap Pak. Bagaimana? Ada yang ingin praktek lagi atau sudah selesai, sudah paham? Baik, Bapak Ibu semuanya peserta. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Yaitu mengenai prakteknya ya, terutama. Sementara Ya, belum, Ibu. Pak. Ibu Dentiana. Bagaimana, Ibu? Sementara belum, Pak. Ya. Sudah paham cukup. Kalau saya mau dicoba lagi ke dalam modul atau ke dalam ini. Oh iya, baik. Chapternya. Ya, Bapak gimana, Bapak? Bapak Razali ya? Ini Pak Rizal, kalau saya ini masih awam sekali menggunakan program ini, makanya riset ChatGPT aja baru ini buka.
Ini bilang tadi ada konsensus, nggak tahu di mana ambil konsensusnya. Jadi makanya nih mengikuti saja dulu. Ya. Cuma ini dalam kita mengembangkan setelah kita buat kerangka buku, setelah kita minta ada kerangka buku, setelah itu sudah kita cek apakah kerangka itu sesuai dengan silabus atau kurikulum yang kita inginkan. Setelah itu untuk pengembangan itu bisa per bab atau per subbab kita kembangkan. Ya, baik. Ya Pak Razali, mengenai apa ini kalau tugasnya nanti yang book chapter ini berarti Bapak tidak ada, maksudnya Bapak kemarin tidak buat kerangka buku, berarti Bapak menulis kerangka buku yang sudah ada. Nanti boleh Bapak memilih book chapter yang mana yang akan ditulis dari beberapa judul nanti. Kemudian penggunaan aplikasi ChatGPT ini nanti bisa dinonton kembali Pak. Yang penting Bapak download dulu. Sebentar saya screen kembali ya. Download dulu ini Pak. ChatGPT ini. ChatGPT ini Bapak download dulu. Setelah Bapak Bapak ambil di Google ada Pak, chatgpt.com. Nanti kami kirim ke grup juga. Setelah itu nanti Bapak nonton kembali Pak. Sebenarnya mudah Pak. Ya. Contoh ya. Contoh ini kita buat. Nah, misalnya Bapak bidang bahasa Indonesia ya. Misalnya presentasi dan mengantar kurikulum development. judulnya apa Pak? Tuliskan apa kira-kira? Pelaksanaan penilaian kurikulum Merdeka dengan menggunakan teori CIPP. Kurikulum Penilaian pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebentar Pak, penilaian Pelaksanaan kurikulum Merdeka. Pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan menggunakan teori CIPP. CIPP. Konteks input, proses dan produk. CIPP. 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 V Pak ya? P. Konteks input, proses dan produk. CIPP. Oh ini ya? 2P. Oh 2P. Ya. CITP Pak ya? Ya. Ini Pak buku atau bagaimana Pak ini? Buku ya? Untuk buku. Untuk buku ya. Ya. Ini judul buku atau ingin buat kerangka buku Pak? Ingin buat kerangka buku dulu. Oke. Tuliskan kerangka buku. Tuliskan kerangka buku menjadi beberapa bab dan subbab. Berarti dari kerangka buku ini penilaian pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan teori CITPP. Kita lihat apa yang keluar. Nggak ada T. CIPP saja 4 tuh. Oh ya. Ini langsung terbaca Pak. Langsung diuraikan oleh konsensus. Walaupun kita tulisnya tidak lengkap, dia yang bekerja Pak. Ini sudah ada, berarti bab 1, bab 2, konsep kurikulum Merdeka, kemudian ada subbabnya, metodologi penelitian. Ini contohnya Pak.
Ya, ya. Oh, lengkap sekali ya. Hmm. Iya. Nah, untuk kita buat uraian isinya per bab, itu bagaimana? Bi- Bisa Ah, per bis- bab atau per subbab? bisa Pak, bisa per bab. Nah, ini Nah, kita contoh ini ya. Hmm, biar biar cepat, bentar. Ya, ini bab 1 ya. Ya, ya. kita tulis kembangkan bab dan subbab berikut dengan jurnal terkini minimal tahun 2025 misalnya dan buku yang relevan. Tuliskan citasi format body note dan referensi format APA sebanyak 3.000 kata. Nah, kita lihat. Ya. Ya, nah ini Pak hasilnya. Masya Allah ya. Langsung ya. Luar biasa memang Luar biasa. kegunaan dari konsensus ini. Ya, 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 ya. Kalau dulu kita Pak menulis buku kan harus mencari berbagai literatur. Jadi kita cari bukunya tersusun banyak ya kan. Ya, Kemudian kita cari artikel jurnal. berdarah-darah Kalau ya. sekarang Satu kali. kalau sekarang kan kita hanya buka ini ChatGPT ini. Ya, Terus tugas kita melakukan praprase. ya, Ya bekerja robot Pak. Ya ini. ya. Ini Pak. Oke, ya, ya, ya. Itu sudah ada referensinya. Ya, Ah, cara kita untuk memparafrasekan biar nampak itu perubahan kenapanya? Apakah ide saja kita ambil atau bagaimana? ah, ini Pak. Ini kan boleh semua kita ambil. Boleh semua Ya, kita ambil, kita pindah ke Word. Nanti ya, kita baca sekali, kita lihat eh ini apakah perlu kita ganti dari segi bahasanya. Pokoknya ya, jangan sama persis 100% Pak. ya, Paling kita rubah dari segi paragrafnya. ya, Nah, kalau kita lihat memang ini sudah sangat sempurna karena ada referensinya. ya. Ya, kalau kita baca sekilas sudah sempurna sekali. Itulah kalau dibaca orang Ya, dengan yang punya latar ilmu itu nampak di ya, mana kita kan? benar-benar Pak, benar. Baik, Oke, terima kasih Pak Nanda. Sudah terarah saya nih. siap, sama-sama Pak. Nanti boleh ditanyakan di grup aja Pak, boleh. Nanti kalau Ya, misalnya boleh, kurang boleh. jelas lagi, boleh. Yang penting ini Pak, chatgpt.com ini dilihat di Google, kemudian masuk, kemudian konsensus ini dipilih konsensus. Ya, ya, Nah, boleh, boleh. siap. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, sepertinya ini sudah bisa kita akhiri Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Pak. Bagaimana Ibu? Apakah Ya, bisa kita akhiri? masih mengerjakan maklum sambil mengerjakan untuk BKD juga Pak sebabnya ya. Bapak Nanda, bagaimana ini? Apakah langsung kita akhiri?
Ya, boleh Pak Rizal Fahmi, silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sedikit informasi yaitu mengenai nanti tugasnya, yang mana tugasnya nanti akan dikirimkan oleh narasumber yang ketiga ini, yaitu Bapak Nanda Saputra, yang mana tugasnya nanti akan dikirimkan di grup Bapak ya. Dalam hal penugasan ini, kami harapkan untuk semua peserta, Bapak Ibu semuanya, untuk dapat mengerjakan tugas tersebut dalam 1 ataupun 2 hari ke depan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, akhirnya sampailah kita di ujung acara. Saya yang mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadirannya, dan juga kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi kepada narasumber yang sudah memberikan materi pada acara workshop di hari ketiga ini. Semoga segala ilmu yang sudah didapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir kata, saya selaku pembawa acara pamit mundur diri. Maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sampai ketemu kembali di kegiatan workshop selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.